Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang penulisan diagram Feynman untuk interaksi elektromagnetik, sekarang kita akan membahas penulisan diagram Feynman untuk interaksi kuat atau quantum electrodynamic. Nah, diagram dasar atau three level untuk interaksi kuat itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi kuat tadi dua. Jadi kuat itu menjadi kuat plus 2. Nah, seperti hanya kalau di interaksi elektromagnetik kemarin itu kan misalnya elektron ya. Elektron itu bisa elektron plus proton. Nah, ini diagram dasar atau three levelnya. Nah, kalau misalnya kita pakai teorema Noether ya, hukum kelestarian arus ya, arus itu lestari, jadi arah arusnya berarti seperti ini. Arah arus yang ada di gluon, misalnya ini colornya adalah red, kemudian ini colornya adalah blue, anti blue. Jadi gluon ini selalu membawa muatan berpasangan. Jadi gluon itu selalu membawa muatan berpasangan. Oke, ini flashback lagi ya. Untuk jenis fermion itu kan ada dua, ada lepton dan ada quark. Jadi kan ada yang namanya lepton dan ada quark. Lepton itu dia hanya mengalami interaksi lemah dan interaksi elektromagnetik ya. Ini interaksi lemah sama elektromagnetik. Sedangkan untuk quark itu dia mengalami interaksi kuat ya, ini interaksi lemah elektromagnetik. Kemudian kalau yang ini dia interaksinya adalah interaksi kuat. Nah, kalau jika dalam model standar penulisan keduanya, jadi ini kalau kuat itu kan bisa mengalami interaksi lemah elektromagnetik sama kuat gitu ya. Jadi yang menjadi perbedaan antara lepton sama kuat, lepton itu tidak mengalami interaksi kuat, kalau kuat itu dia mengalami interaksi kuat. Jadi ini bisa lemah, bisa elektromagnetik, bisa kuat. Nah, kalau dalam model standar penulisan lepton dan quark 3 generasi itu diungkapkan dalam bentuk SU2. Jadi penulisannya itu dalam ungkapan SU2. Ya, misalnya generasi yang pertama, ini ungkapannya dalam bentuk SU2. Generasi yang pertama untuk yang quark itu kan biasanya kita tuliskan neutrinon elektron. Generasi kedua itu neutrino muon. Generasi ketiga itu neutrino tauon. Jadi ungkapan SU2 itu berupa duplet atau matrik 2x1. Sedangkan untuk yang quark itu juga sama. Generasi yang pertama itu bisa kita tuliskan up down. Generasi kedua itu charm string. Generasi ketiga itu top bottom. Ini yang namanya flavor. Jadi ada yang namanya flavor dan ada yang namanya color. Yang namanya flavor itu jenis leptonnya itu misalnya neutrino elektron. Ini namanya flavor. Ya, flavornya untuk yang lepton itu ada apa saja? Ada neutrino elektron, muon, tauon gitu ya. Kemudian untuk yang quark itu flavornya apa saja? Quark itu flavornya ada up down, charm string, top bottom ya, ini namanya flavor.
jenis. Kemudian ada kalau yang untuk interaksi kuat, untuk quark itu ada yang namanya color ya. Jadi untuk yang interaksi kuat itu ada yang namanya color. Masing-masing flavor itu punya 3 color. Colornya apa saja? Ada red, blue, green. Nah, seperti yang kita ketahui mereka ini bisa mengalami interaksi lemah sehingga bisa kita ungkapkan dalam bentuk SO2, duplet 2x1. Sedangkan untuk lepton itu kan dia tidak mengalami interaksi kuat. Yang mengalami interaksi kuat itu hanya lepton. Sehingga lepton itu bisa kita, selain kita bisa ungkapkan dalam SO2, ini juga bisa kita tuliskan dalam ungkapan SO3. Jadi untuk quark itu bisa kita tuliskan dalam bentuk ungkapan SO3. Berarti di sini berupa matriks 3x1. Jadi up sendiri, ini kan namanya flavor ya, flavornya namanya up. Nah, satu flavor itu punya 3 color. Ada up red, ada up blue, ada up green. Jadi masing-masing quark itu punya 3 flavor. Masing-masing quark punya 3 color dan anti colornya ya. Kemudian down juga sama, itu bisa dituliskan down red, down blue, down green gitu, misalnya seperti itu. Nah, cuma kalau misalnya di model standar baik lepton dan quark itu semuanya dituliskan dalam bentuk SO2. Kenapa dituliskan dalam SO2? Karena nanti partikel Higgs-nya atau Higgs bosonnya itu juga dituliskan dalam bentuk SO2. Ya, untuk memudahkan saja, karena Higgs-nya itu kan dia kan bentuknya duplet 2x1 dan dia bertanggung jawab untuk memberikan masa ke semua partikel, sehingga partikel-partikel yang mau diberi masa itu alangkah baiknya juga bentuknya dalam duplet 2x1. Itu untuk memudahkan penjabaran ya, untuk perhitungan, untuk menganalisanya. Oke, kita lanjut lagi ke interaksi kuat. Jadi dalam interaksi yang mengalami interaksi kuat itu adalah quark. Quark sendiri flavornya itu ada up, down, downstream, top, bottom. Kemudian masing-masing flavor itu punya yang namanya color. Ada bilangan color. Colornya itu ada 3, ada red, blue, green. Ya, sehingga sebenarnya U yang ada di sini itu ada U red, ada U blue, ada U green. Tetapi kalau misalnya muncul pertanyaan, Bu, antara U red sama U blue sama U green itu bisa dibedakan atau tidak? Jawabannya tidak, karena interaksi kuat itu susah untuk deteksi. Jadi bilangan color ini itu susah dideteksi. Jadi antara U red, U blue, U green itu susah dibedakan. Sehingga yang kita tahu adalah hanya flavor U saja. Nah, di sini mediator interaksi kuat itu adalah gluon. Gluon sendiri ya, gluon itu akan selalu membawa muatan berpasangan. Selalu akan membawa muatan berpasangan. Misalnya arah arusnya ya, ini quarknya misalnya adalah red. Ya. Kemudian ini, jadi kalau misalnya kalian mau menentukan arah arus, ini misalnya ini kan anggap saja di sini itu adalah vertexnya ya. Ini kan vertexnya. Kalau misalnya ke sini arah setelah proses yang ke arah sini ini kan berarti red. Kalau ini ke sana itu kan berarti kan anti blue. Ya. Ini nanti akan terbiasa kalau semisal kita sudah sering buat diagram Feynman. Jadi gluon yang ada di sini itu membawa muatan berupa muatan color ya, red anti blue. Nah, red anti blue sendiri itu berarti menjamin gluon itu dia muatannya adalah 0 ya, karena muatannya berpasangan red anti blue, jadi muatannya itu 0, gluon muatannya 0. Nah, sedangkan gluon sendiri itu ada 8 macam ya. Jadi gluon sendiri itu ada 8 macam. Jadi gluon ada 8 macam. Ini kombinasi, jadi kan 3. Jadi ada di sini kan ada 3 color ya. Jadi ada 3 color. Sehingga kombinasinya itu, dan
Jadi di sini ada 3 macam color dan setiap satu gluon membawa muatan berpasangan atau membawa 2 muatan. Berarti nanti kombinasinya adalah 3 kuadrat min 1. Jadi 8, ada 8 gluon. Jadi gluon itu bisa saja nanti bawa muatan red anti red, red anti blue, red anti green, kemudian blue anti red, blue anti blue, blue anti green. Kemudian untuk selanjutnya ada green anti red, green anti blue, green anti green. Ada 9 ya. Kemudian jadi ada 9 variabel dan ada 1 constraint. Ya, constraint-nya itu berupa ini kombinasinya ya. Constraint-nya adalah red anti red, blue anti blue, green anti green. Derajat kebebasannya berkurang menjadi 8 ya. Jadi ada 9 variabel, ada 1 constraint. Berarti derajat kebebasannya menjadi 8. Kemudian kita lanjut ya. Untuk diagram Feynman, untuk diagram Feynman interaksi kuat, gluon itu juga bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini diperbolehkan. Jadi dalam satu vertex itu bisa ada 3 gluon. Ini diperbolehkan. Dalam satu vertex itu boleh ada 3 gluon seperti ini. Dan dalam satu vertex itu juga bisa ada 4 gluon. Ya, misalnya begini. Ingat ya, istilah vertex itu ini. Ya, ini vertex. Itu boleh ada 4 gluon. Kalau yang kemarin itu kan untuk interaksi elektromagnetik, satu vertex itu kan tidak boleh ada 3 foton ya, kan terlarang ya kemarin itu ya. Kemudian satu vertex juga tidak boleh ada 4 foton, itu juga hal terlarang. Jadi untuk masing-masing interaksi itu ada apa namanya, ada aturannya sendiri-sendiri. Diingat-ingat ya, untuk interaksi elektromagnetik diagram yang terlarang seperti apa, untuk interaksi kuat diagram yang terlarang seperti apa. Nah, untuk interaksi kuat satu vertex bisa ada 3 gluon, karena kalau misalnya kita analisa menggunakan teori Mann-Noether, misalnya ya, ingat ya, ini vertexnya tuh di sini. Nah, misalnya kita ambil contoh muatan color yang ada di sini itu adalah red. Ini kan vertexnya nih, pas di sini. Ya, kenapa saya bilang red? Berarti kan ini kan partikel ya. Kemudian kalau misalnya ke sini, ini juga red, partikel juga. Kemudian arusnya kan harus selalu mengalir. Kalau misalnya arahnya sudah begini, berarti yang di sini arahnya harus ke atas. Nah, ini dong. Arahnya harus ke atas. Nah, kalau untuk arahnya harus ke atas, kemudian ini arahnya juga di sini. Ya, kita tulis. Oke ya, jadi triknya kita tuliskan arah arusnya terlebih dahulu. Boleh arah arusnya begini, atau boleh juga, ya yang penting arusnya itu mengalir. Ya, atau boleh juga arah arusnya begini.
arusnya kebalik sana juga boleh, atau mau ditulis gambarannya misalnya begini juga boleh ya. Misalnya ini yang atas yang ini juga boleh, sama saja ya. Begini juga boleh, seperti tadi itu juga boleh. Kemudian baru digambarkan arah arusnya. Yang penting gambar arah arus terlebih dahulu. Nah, ini arah sini, kemudian dia mengalir ke sini ya. Kemudian ini berarti arahnya ke sana. Nah, ini kan kalau dari arahnya itu kan bolak-balik atas bawah ya, kanan kiri. Berarti bisa dibilang ini gluonnya itu dia netral, selalu membawa pasangan bilangan color sehingga muatannya netral. Nah, baru kalau misalnya, jadi ini trik ya. Jadi gambarkan dulu arah arusnya ya. Kemudian setelah itu baru kita asumsikan. Ini kan sebenarnya kan suka-suka ya. Ini suka-suka. Jadi misalkan arah yang ke sini ya. Arah yang ini itu misalnya color red. Ya, color red. Kemudian yang arah ke sini itu adalah blue. Jadi ini anti blue, ini adalah blue. Kemudian yang ini green misalnya ya. Ini berarti green, anti green, anti green. Jadi gluon ini ya, gluon yang ada di sini itu dia membawa muatan berpasangan berupa red, anti green. Gluon yang ini dia membawa pasangan berupa red, anti blue. Gluon yang sini dia bawa pasangan berupa blue, anti green. Ya. Kemudian ini kan red, blue, green kan suka-suka kita. Bisa saja di sini red, di sini juga anti red, baru di sini green, anti green. Itu boleh-boleh saja. Intinya harus ada dua pasangan muatan ya, sehingga gluonnya itu dia netral. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya menentukan ini red dan ini anti red, ini blue dan ini anti blue, ini green dan ini anti green. Nah, kemarin kan kita sudah sepakati arah waktu itu kan ke arah kanan ya, ke arah kanan. Misalnya yang ini ya, yang mudah dulu ya. Arah waktu itu ke arah kanan. Kemudian kalau misalnya ada suatu proses ya, ada suatu proses tanda panahnya itu menjauhi vertex, itu berarti dia anti partikel. Atau setelah proses ya, kalau ada tanda panah menuju ke vertex, itu berarti juga anti partikel. Nanti kalau lama-kelamaan akan terbiasa kok, bisa tahu ini partikel atau anti partikel. Kemudian yang ini ya, menuju ke vertex itu berarti partikel ya. Sini juga partikel. Kemudian ini kan dari sana ya. Gambarannya itu kan berarti setelah proses dia menuju ke vertex ya, berarti dia anti partikel. Kemudian ini ya, ke arah sana setelah proses dia menjauhi vertex, ini adalah partikel. Jadi nanti lama-kelamaan akan bisa. Nah, kemudian yang satunya lagi misalnya ya, kita gambarkan arah arus terlebih dahulu. Nah, arah arusnya misalnya begini. Berarti ini ke sana ya. Gambar arah arus dulu. Ini ke sini ya, teori manometer ini ya. Pokoknya arus itu harus lestari, ngalir terus ya. Kelestariannya kita ungkapkan dalam bentuk garis-garis ini. Nah, sekarang kita kasih colornya. Misalnya ya, ini red, ini red. Bisa tahu ya, ini kenapa red gitu ya. Kemudian ini red, ini berarti anti red ya, karena kan arah panahnya ke sana ya. Kemudian ini misalnya blue, ini pasti blue. Anti. Ini partikel ya, blue. Kemudian ini anti green, red, blue, green. Ini green. Kemudian ini misalnya red lagi, ini anti red. Ini anti red. Ya, bisa ya, nanti lama-kelamaan bisa. Jadi yang ada di sini gluonnya itu bawa muatan color berupa blue, anti red. Yang ada di sini gluonnya berupa blue, anti green.
yang ini green anti red, yang sini berarti gluonnya red anti red. Itu ya. Jadi kenapa diagram ini diperbolehkan ya? Karena kalau kita pakai teori manometer ini memang boleh ya, karena selalu lestari juga gitu arusnya. Itu ya. Jadi untuk yang gluon itu ada gluon red anti green, ada gluon red anti red, ada gluon blue anti green gitu dan seterusnya. Dan masing-masing gluon ini itu tidak terbedakan. Sebenarnya beda, hanya saja energi yang ada saat ini itu tidak mampu untuk membedakan jenis gluon ini. Jadi yang kita tahu ya gluon gitu aja gitu ya. Kemudian untuk interaksi kuat, konstanta kopling interaksi kuat itu lebih besar dibandingkan dengan interaksi elektromagnetik. Kemarin kan kita sudah bahas ya tentang kekuatan konstanta kopling gitu ya. Jadi kalau misalnya mau digambarkan dalam diagram Feynman ya, dalam diagram Feynman itu di antara vertex ini ya, kopling itu kan antara ini ya, itu ada misalnya untuk yang interaksi lemah kemarin, interaksi elektromagnetik kemarin itu misalnya kan ya, ada interaksi seperti ini ya, itu konstanta kopling kekuatannya itu ada di sini, ini akar alfa, ini akar alfa ya. Jadi untuk interaksi kuantum elektrodinamik, untuk interaksi elektromagnetik itu kan konstanta koplingnya itu adalah seper alfanya itu kan seper 137 kekuatannya. Nah sedangkan untuk interaksi kuat sendiri untuk yang QCD ya, alfanya atau alfa S-nya itu kan sama dengan GS per 4 PHC ya, itu sekitar 1. Jadi memang konstanta kopling interaksi kuat itu lebih besar dibandingkan dengan interaksi elektromagnetik. Tetapi terdapat teori ya yang menyebutkan bahwa konstanta kopling alfa S ini atau interaksi kuat ini tidak benar-benar konstan ya, melainkan dipengaruhi oleh jarak kedua partikel yang berinteraksi atau biasanya disebut sebagai asymptotic freedom. Ya, jadi dalam elektromagnetik dan dalam interaksi kuat ya, konstanta kopling itu tidak benar-benar konstan, tapi masih bisa berubah-ubah tergantung pada jarak antar partikel. Seberapa jauh atau seberapa jauh juga jarak pengamat dari sumber gitu ya. Jadi ada muncul yang namanya teori screening gitu ya. Jadi untuk dasar ini yang kita pelajari itu kan baru diagram dasar dan diagram yang levelnya paling rendah. Ada level-level yang lebih tinggi ya. Jadi untuk level-level yang lebih tinggi itu misalnya ini ya, interaksi elektromagnetik kemarin itu misalnya elektron menjadi elektron ya. Hamburan elektron itu misalnya. Hamburan elektron itu misalnya ya. Ini kan diagram yang paling rendah. Nah, untuk level yang lebih tinggi, jadi untuk interaksi misalnya yang kemarin interaksi hamburan elektron itu kan gambarnya kan seperti ini ya, diagramnya ya. Nah, ada yang lebih levelnya itu lebih tinggi lagi. Jadi di dalamnya itu di antara ini itu ada loopnya. Jadi ada loopnya. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya digambarkan seperti ini. Jadi misalnya ini kan interaksi elektromagnetik ya. Yang kemarin kita pelajari itu kan dari diagram dasar ya. Interaksi yang terjadi misalnya hamburan elektron, hamburan Moller, hamburan Baba ya. Kemudian ada Compton, ada pad production sama
pair annihilation gitu ya. Jadi itu yang kita gambarkan itu kan diagram tingkat rendah. Ada yang diagram yang levelnya lebih tinggi lagi. Jadi di dalamnya itu di sini itu ada loopnya ya. Jadi antara foton sama foton ini itu ada loop. Loop yang ada di sini. Ini misalnya di sini loop ini itu